Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di hari Jumat kali ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Hari ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Oke, sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya ingin sharing tentang aplikasi online dating dunia pelangi. Ini nih yang banyak inbox di Instagram saya tentang aplikasi-aplikasi yang biasa saya sebutkan di video-video di channel ini. Ya mungkin dulu teman-teman ada yang berkenalan melalui Friendster, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Namun, sosial media seperti itu kan untuk kalangan umum. Semua orang pasti pernah menggunakan sosial media itu. Namun, seiring berkembangnya zaman, sekarang ini kita bisa berkenalan dengan seseorang via aplikasi online dating. Tentunya, aplikasi online dating ini khusus untuk dunia pelangi ya. Namun, sebelum ada aplikasi-aplikasi ini, pernah nggak teman-teman dulu punya akun web online dating khusus pria dunia pelangi? Websitenya itu di www.manj bla bla bla. Namun, sekarang sudah tidak ada itu website. Karena mungkin sudah digantikan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah banyak beredar. Mungkin juga teman-teman banyak yang tahu aplikasi dunia pelangi itu apa saja. Dan mungkin juga teman-teman sedang menggunakannya saat ini. Atau mungkin teman-teman mendapat boyfriend melalui aplikasi tersebut. Ya, bagi kita-kita yang ada di dunia pelangi, tentunya aplikasi-aplikasi ini wajib diinstal ya di handphone kita, karena bisa mempermudah kita untuk saling bersosialisasi atau berkenalan sesama pria dunia pelangi. Jadi, sudah beda, tidak seperti dulu. Kalau kita mau cari teman dekat ataupun cari boyfriend, kemungkinan dulu sulit kali ya. Karena kan tidak ada aplikasi spesifik yang khusus untuk pria-pria di dunia pelangi. Saya sendiri dulu menggunakan aplikasi itu untuk cari boyfriend, cari teman, cari sahabat, cari kenalan. Malah ada beberapa orang yang tidak percaya kalau saya install aplikasi itu bisa mendapatkan teman baik ataupun sahabat. Karena kebanyakan orang sekarang ini menganggap aplikasi itu menjadi sebuah tempat untuk mencari teman kencan semalam. Pokoknya sekali ketemuan langsung ML. Padahal tidak loh. Tidak semua orang menginstal aplikasi tersebut untuk cari fun ataupun hal-hal yang negatif lah. Ada yang memang hanya cari teman, ada yang cari sahabat, ada yang look around aja, melihat sekitar saja maksudnya, ataupun cari ONS, one night stand, cinta diranjang satu malam, keesokannya dilupakan. Sebenarnya ada banyak banget aplikasi-aplikasi dunia pelangi yang bisa diinstal. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan 3 aplikasi populer saja yang pastinya saya yakin 1000% kalau setiap pria di dunia pelangi minimal menginstal salah satu atau salah 2 atau ketiganya di handphone mereka. Banyak tujuan, ada yang benar-benar cari pacar, ada yang cuma cari fun, ada yang jualan, escort maksudnya, pria panggilan, ada yang untuk cari nafkah, jasa pijat, seperti itu contohnya. Ya itu semua hak mereka lah untuk memilih apa yang mereka inginkan. Dan hati-hati juga, ada oknum juga yang biasanya maling, pencuri.
Nanti saya ceritakan bagaimana oknum penipu dan maling ini bisa ada di aplikasi tersebut. Karena mereka ini oknum-oknum nakal yang mencari kesempatan. Oke, lanjut ke pembahasan aplikasi tersebut. Yang pertama adalah aplikasi terpopuler menurut saya, yaitu aplikasi kuning. Banyak yang menyebut aplikasi kitab kuning untuk menyamarkan namanya. Inisial dari aplikasi ini huruf depannya G. Overall, aplikasi ini warnanya kuning dan hitam. Aplikasi ini dulu kalau tidak salah menurut datanya sudah terdownload 9 sampai 12 juta kali download. Ya pokoknya sekitar segitulah, banyak banget ya. Dan aplikasi ini berbasis lokasi dan juga jika kita ingin menikmati semua fiturnya, akan diterapkan sistem berlangganan dan pastinya berbayar. Lalu, bagaimana sih memakai aplikasi ini? Ya, seperti yang teman-teman ketahui, setelah teman-teman mendownload aplikasi ini dan menginstalnya, pertama-tama mulailah untuk mendaftar untuk membuat account. Daftar pakai email ya. Dan juga untuk sekarang harus konfirmasi nomor handphone. Namun nomor handphone ini tidak akan tercantum di profil kita kok. Hanya untuk menerima kode yang nantinya dikirim oleh aplikasi Kitab Kuning itu untuk verifikasi account kita. Setelah itu tinggal kita isi saja seperti nama, status, usia, role, top, bottom, first atau by. Dan jangan lupa untuk upload foto juga. Karena, ya percuma, profil tanpa foto tidak akan banyak yang merespon. Apalagi kalau teman-teman pakai foto sideless, tidak pakai baju maksudnya. Pasti banyak yang akan mengajak kenalan. Dan jangan lupa, banyak juga yang pakai foto palsu. Jadi harap berhati-hati, be careful. Kalau memang sudah cocok, tukeran nomor WhatsApp, ajaklah video call sebelum bertemu untuk make sure fotonya real atau tidak. Jadi contohnya teman-teman di kota A. Nah, kalau buka aplikasi ini bisa di-tag sampai kurang lebih 7 km dari posisi teman-teman berada. Jadi, siapapun yang memakai aplikasi itu, profilnya akan terlihat. Sebenarnya bisa lebih dari radius itu, namun dia harus berlangganan, berbayar maksudnya. Lalu, aplikasi ini juga bisa untuk kirim foto retract. Maksudnya, kita bisa kirim foto ke orang lain, namun foto itu hanya bisa dilihat sekitar 10 detik. Setelah lebih dari 10 detik, foto yang kita kirim tidak akan bisa dilihat lagi oleh sang penerima. Dan juga, foto yang kita kirim itu tidak bisa di-screenshot. Sistem di handphone akan menolak ketika kita mencoba memaksa untuk screenshot foto itu dan tidak akan terjadi apa-apa. Dan juga sebenarnya bisa kirim foto seperti biasa, jadi tidak retract. Dan satu lagi, karena aplikasi ini sudah diblok, jadinya teman-teman harus install VPN juga untuk menggunakan aplikasi ini. Kalau tidak pakai VPN, ya aplikasi itu bisa saja terbuka, namun tidak bisa kirim dan terima pesan. Jadi, VPN wajib harus diinstal, teman-teman. Lalu, yang kedua adalah aplikasi warna biru. Aplikasi ini inisial depannya huruf BL. Ini aplikasi fiturnya lebih lengkap daripada aplikasi Kitab Kuning. Karena di aplikasi biru ini, deteksi radiusnya lebih jauh dan free, tidak ada fitur yang harus berbayar. Lalu, aplikasi ini juga bisa untuk video call, kirim terima foto dan video, dan juga ini aplikasi bisa untuk live streaming. Kita bisa menonton live streaming dari pria-pria di dunia pelangi dari belahan dunia manapun. Ada beberapa orang pengguna aplikasi ini digunakan untuk mencari uang, dibuat untuk pekerjaan, karena ketika mereka punya banyak follower,
Dan ketika mereka melakukan live streaming dan penontonnya banyak, itu bisa dikontrak oleh aplikasi ini untuk menjadi host. Dan mereka mendapat gaji bulanan. Dan juga setiap penonton bisa memberikan bins kepada sang host ketika live streaming. Dan bins ini kalau sudah banyak bisa diajukan dan dicairkan dalam bentuk uang. Teman saya pernah mendapat sampai 12 juta dalam sebulan hanya mengandalkan aplikasi ini. Saya juga dulu pernah mendapatkan uang dari aplikasi tersebut. Ya, live streaming begitu saja ketika saya di luar Indonesia pada saat itu. Kalau di Indo, saya tidak berani karena saya menjaga privasi. Ada juga fitur live private. Jadi, di live private ini, host-host yang akan live streaming bisa memilih siapa saja orang yang bisa menikmati live streamingnya. Dulu, ketika awal-awal ada aplikasi ini, banyak yang live hot-hot banget. Live lagi main di ranjang dan tanpa sensor. Namun, setelah banyak yang melakukan hal yang kurang baik itu, akhirnya ada peraturan baru. Siapa saja yang live dan mempertontonkan hal-hal seperti itu, akunnya bisa di-banned secara langsung ataupun disuspend akunnya. Jadi, ya sekarang sudah lebih positif lah orang-orang yang live di aplikasi biru tersebut. Lalu yang ketiga, aplikasi Orange. Aplikasi ini inisial huruf depannya huruf H. Karena aplikasi ini warnanya orange banget, jadi ya banyak yang menyebutnya kitab orange. Sebenarnya aplikasi ini hampir mirip dengan aplikasi kitab kuning. Hanya saja di aplikasi Orange ini kita bisa saling follow. Jadi, nanti ketika profil seseorang yang kita follow sedang update status, kita akan mendapatkan notifikasinya. Dan juga aplikasi ini berbasis lokasi yang terbatas. Jadi cuma radius berapa kilometer begitu. Aplikasi ini juga fiturnya terbatas, tidak selengkap aplikasi biru. Dan apakah saya pernah memakai aplikasi itu? Jujur, ya pernah dong. Saya juga beberapa kali mendapatkan sahabat dari aplikasi itu, dan juga boyfriend. Namun, sekarang saya sudah tidak menggunakan aplikasi tersebut, karena sudah bosan saya mendapat inbox, "Ayo Van, ayo ketemuan, kos di mana, tinggal sama siapa?" Ya, pokoknya ujung-ujungnya main di ranjang. Setelah itu ditinggalin. Ada loh yang seperti itu. Jadi setelah malam itu main di ranjang, besoknya udah kayak orang nggak kenal. Ya, namanya mencari nafsu ya di situ. Dan pengalaman teman saya juga pernah berkenalan dengan orang dari aplikasi itu. Lalu ketika sudah diajak ke kosannya, pulangnya ada beberapa barang yang dicuri sama oknum-oknum itu. Seperti dulu itu handphone hilang, laptop hilang, jam tangan hilang. Jadi pokoknya kalau teman-teman baru mengenal orang, hati-hati, jangan langsung diajak ke rumah. Kenali dulu sifatnya, karena tidak semua orang punya sifat yang baik. Adalah pasti oknum-oknum seperti itu yang memanfaatkan ketidakjelian kita. Oke, selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Untuk videonya sampai di sini dulu ya. Semoga semua dilancarkan aktivitasnya dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sekali lagi, hindari tempat-tempat keramaian. Kalau bisa, tetap berada di rumah saja sampai keadaan di kota teman-teman membaik. Don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.